Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama saya sendiri Neta Febriani dengan NIM 20004021 sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya ada Fiona Aulia Putri dengan NIM 20004144. Selanjutnya ada Monica Fortuna Dewi dengan NIM 20004116 dan Syomi Dorojatun Indrafa dengan NIM 20004140. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan presentasi mengenai pengertian, tujuan, fungsi pelayanan BK, dan kesalahpahaman pelayanan BK. Kami dari sesi 2022-1127-0046. Presentasi ini akan dilakukan secara online melalui video animasi. Semoga Ibu dan teman-teman dapat mengikutinya. Jika ada pertanyaan, maka bisa disampaikan pada sesi tanya jawab dan langsung saja masuk ke presentasi pertama tentang pengertian layanan BK yang akan disampaikan oleh Monica. Kepada Monica, dipersilahkan. Dan konseling. Bimbingan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Secara lebih spesifik, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025-0-1995 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan pelayanan BK. Tujuan layanan BK yang pertama secara umum. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungan. Sedangkan secara khusus atau tujuan khususnya yaitu pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Dan yang berikutnya yaitu untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai fungsi pelayanan BK yang akan disampaikan oleh Syomi. Kepada Syomi dipersilahkan. C. Fungsi layanan BK. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbing, yaitu fungsi pencegahan. Pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbing. Ketiga yaitu fungsi pengentasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing. Yang kelima yaitu fungsi penyesuaian.
Pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkup keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Baiklah, selanjutnya materi mengenai kesalahpahaman terhadap layanan BK yang akan disampaikan oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilahkan. Kesalahpahaman terhadap BK dapat menjadikan anggapan yang keliru tentang BK. Kesalahpahaman terhadap BK merupakan suatu kondisi di mana antara penyampai dan penerima informasi tentang BK dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda dari yang dimaksud penyampai informasi tentang BK yang sesungguhnya. Kesalahpahaman terhadap BK disebabkan karena ketidaktahuan tugas, peran, fungsi, tanggung jawab, dan penyusunan program BK yang kurang terencana, serta kesalahpahaman tersebut perlu dicegah penyebarannya agar pelayanan BK dapat berjalan dengan baik. Kesalahpahaman terhadap BK dapat mengakibatkan seseorang mempunyai anggapan yang Prayitno dan Erman Amti pada tahun 1994, 121 mengemukakan 15 kesalahpahaman terhadap BK, yaitu 1. Bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Yang kedua, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Yang ketiga, selanjutnya itu nomor 9, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang ke-10, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. 11, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. 12. Baiklah, sekian hasil